Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, untuk rekan-rekan semua. Di sini kami dari POA 06 akan mempresentasikan final project praktikum kami. Di antaranya POA 6 terdiri dari saya sendiri, Galwa Farani, ada juga Mas Aulia Rifki, Mbak Iin, Mas Azam, dan Mas Arif Fajar Ramdhani dari kelas Duda di UDA. Baik, lanjut Mas. Next. Oke. Baik, adapun latar belakang dari laporan final project kami, di mana praktikum POA ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran manajemen operasional, khususnya dalam industri manufaktur. Praktikum ini juga mengajarkan berbagai metode analisis yang berfokus pada efisiensi produksi, dan pengelolaan rantai pasok atau supply chain. Adapun beberapa metode yang kami pelajari yaitu ada forecasting, aggregate planning, operation scheduling, master production scheduling, bill of material, material requirement planning, dan load sizing. Penerapan metode-metode ini bertujuan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi permasalahan dalam proses produksinya, sehingga dapat mencari solusi yang lebih efisien. Manfaat yang ingin dicapai antara lain pengurangan biaya penyimpanan, biaya tenaga kerja, dan biaya setup, serta peningkatan efisiensi waktu produksi. Dengan analisis yang tepat, perusahaan diharapkan dapat menentukan strategi operasi yang memberikan nilai keuntungan optimal dan berkelanjutan. Next, selanjutnya Mas. Terdapat 8 rumusan masalah dalam laporan final project kami. Yang pertama, bagaimana cara menentukan metode peramalan atau forecasting yang paling tepat dan akurat. Yang kedua, bagaimana melakukan analisis serta membandingkan hasil perhitungan agregat planning dengan pendekatan zero inventory plan, constant workforce plan, overtime dan subkontrak, juga overtime dan back order. Yang ketiga, bagaimana proses analisis dalam menyusun bill of material atau BOM. Yang berikutnya ada bagaimana cara menghitung master production schedule atau MPS untuk suatu produk. Selanjutnya ada bagaimana melakukan analisis dan perencanaan produk menggunakan pendekatan material requirement planning. Yang keenam, ada bagaimana cara menganalisis perhitungan total biaya minimum dengan menggunakan metode Silver Mill Heuristic, List Unit Cost, Part Period Balancing, serta Wagner-Wittin. Yang ketujuh ada bagaimana menganalisis perhitungan Economic Order Quantity atau AOQ untuk suatu produk. Bagaimana yang kedelapan ada bagaimana penerapan operation scheduling dapat dianalisis untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses produksi. Dari semua rumusan masalah ini, eh, kita ambil dari semua yang kita pelajari selama kita melakukan praktikum POA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aulia Rifki. Untuk Mas Aulia Rifki, silakan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk praktikum ini sendiri memiliki tujuan yang pertama, memahami cara melakukan perhitungan dan analisa pada metode peramalan guna menentukan pendekatan yang paling sesuai. Yang kedua, mampu mengevaluasi dan membandingkan hasil dan perhitungan agregat planning dengan pendekatan zero inventory plan, constant workforce plan, overtime, dan subkontrak, serta overtime and back order. Yang ketiga, dapat menganalisis proses pembuatan assembly chart dan bill of material. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan antara forecasting, aggregate planning, dan master production schedule dalam suatu sistem produksi. Yang kelima, mampu merancang kebutuhan produksi suatu produk melalui pendekatan material requirement planning atau MRP. Yang keenam,
mampu menganalisis serta memilih metode perhitungan total biaya yang paling efisien dengan menggunakan Silver Mill Heuristic, Less Unit Cost, Part Period Balancing, dan Wagner-Witten. Yang ketujuh, dapat melakukan perhitungan economic order quantity pada suatu item. Yang kedelapan, mampu melakukan analisis terhadap operation scheduling guna meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan dan pengendalian biaya produksi. Selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama forecasting. Eh, Forecasting merupakan teknik memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data histori menggunakan metode time series seperti moving average, Holtz, dan TSD. Akurasi diukur menggunakan MAPE, MAD, MSE, dan tracking sinyal. Yang kedua, aggregate planning, yaitu menyusun rencana produksi jangka menengah 3-18 bulan untuk menyeimbangkan kapasitas, permintaan, dan biaya. Tujuannya mengoptimalkan tenaga kerja, persediaan, dan mesin secara efisien. Yang ketiga, Bill of Material. Daftar hierarkis komponen, bahan baku, rakitan yang diperlukan untuk membuat satu produk jadi. Yang keempat, Master Production Scheduling. Merupakan jadwal rinci produksi jangka pendek berdasarkan forecast dan pemesanan aktual untuk menentukan kebutuhan produksi tiap periode. Selanjutnya, selanjutnya Material Requirement Planning atau MRP, yaitu sistem untuk merencanakan kebutuhan material dan komponen berdasarkan BOM, MPS, dan inventory, agar ketersediaan bahan terjaga tepat waktu dan efisien. Selanjutnya, load sizing, yaitu metode menentukan jumlah pemesanan bahan optimal untuk menentukan biaya simpan dan pemesanan, dibagi menjadi static dan dynamic load sizing models. Selanjutnya, economic order quantity, yaitu model klasik untuk menghitung jumlah pemesanan ekonomis agar biaya total, yaitu pemesanan ditambah penyimpanan, menjadi minimum. Selanjutnya, operation scheduling, yaitu strategi penjadwalan produksi agar urutan pekerjaan efisien dan waktu produksi optimal. Menggunakan pendekatan seperti teori antrian, graf, simulasi, dan optimasi. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf, Mbak Iin masih di mute. Oh, sorry, sorry. Saya lanjutkan hasil dan pembahasan. Hasil dari praktikum POA06 menunjukkan bahwa metode perencanaan produksi sangat berperan dalam mengoptimalkan proses operasi pada La Familia Bike. Dimulai dari peramalan permintaan atau forecasting, metode time series decomposition dipilih karena memiliki akurasi terbaik dengan MAPE 1.24. Forecast ini kemudian menjadi dasar penyusunan aggregate planning, di mana dari 4 strategi yang diuji, overtime, subcontract, memberikan total biaya terendah dan dipilih sebagai metode terbaik. Selanjutnya, struktur produk disusun melalui assembly process, terdiri dari assembly chart, product structure, dan BOM yang menggambarkan komponen penyusunan sepeda. Dari data tersebut dibuat jadwal induk produksi atau master production scheduling, menghasilkan nilai ATP dan PAB yang stabil untuk memastikan kapasitas produksi mencukupi permintaan. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan ke Ari. Ya, terima kasih. Kemudian akhirnya dilakukan perhitungan material recruitment planning atau MAP terhadap 5 komponen utama menggunakan metode filter mill dan load for load yang menghasilkan jadwal pemesanan dan pelepasan material planned order yang efisien dan tepat waktu. Kemudian melalui load sizing ini digunakan metode silver mill dan FTB untuk menentukan jumlah pemesanan bahan yang paling ekonomis. Hasilnya menunjukkan bahwa silver mill menghasilkan biaya total lebih rendah untuk sebagian besar komponen, meskipun dengan frekuensi pemesanan yang lebih tinggi, menjadikan pilihan efisien untuk permintaan variatif. Selanjutnya, pada inventory control subject to know demand,
Diterapkan metode EOQ dan FPQ untuk menentukan kuantitas optimal pemesanan dan produksi. Model diskon kuantitas dan pembandingan vendor juga menunjukkan bahwa pembelian dapat dalam jumlah besar atau bulk buying, mampu menurunkan total biaya persediaan. Sistem Kanban yang diterapkan pada sistem work center mendukung pengendalian material secara real time dan mendukung prinsip lean production. Akhirnya, melalui operational scheduling, digunakan metode SPT, Johnson Rule, dan algoritma Vibrawala Philip Brown untuk mengatur urutan kerja dan penjadwalan operator. Metode ini berhasil menurunkan maskepan, menyeimbangkan beban kerja, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan harian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan kepada Mas Alvin. Baik, terima kasih banyak Mas Ari. Untuk kesimpulan dari pelaksanaan praktikum ini, diantaranya terkait dengan forecasting, metode time series TSD dipilih karena memiliki akurasi tertinggi dengan MAPE terendah 1,24. TSD cocok untuk meramalkan permintaan penjualan sepeda anak La Famiglia Bag selama 2 tahun ke depan. Agregat planning, dari 4 metode yang dibandingkan, overtime with subcontract menghasilkan total biaya paling rendah dengan total biaya 191,8 miliar. Metode ini dinilai paling efisien dalam menghadapi lonjakan permintaan jangka menengah dan panjang. Yang ketiga, assembly dan juga BOM. Assembly chart, product structure, dan BOM saling mendukung dalam memetakan urutan perakitan dan kebutuhan komponen. Ketiganya mempermudah pengelolaan produksi, inventaris, dan estimasi biaya secara efisien. MPS dan MRP. MPS menyelaraskan permintaan dengan kapasitas produk dan stok dengan ATP dan PAB yang stabil. MRP mampu merencanakan kebutuhan material secara efisien melalui kombinasi metode silver mill dan lot for lot. Nomor 5, lot sizing dan inventory control. Silver mill heuristik terbukti paling optimal dalam menekan total biaya pada sebagian besar komponen. EOQ dan APQ efektif untuk perencanaan stok tetap, sementara Kanban cocok untuk sistem produksi berulang dan berbasis just in time. Operation dan scheduling. Metode seperti SPT dan Johnson Rule berhasil menurunkan maskepan dan meningkatkan efisiensi. Penjadwalan tenaga kerja mingguan terbukti optimal dan memenuhi kebutuhan operasional harian. Saran dari pelaksanaan praktikum ini, gunakan TSD sebagai metode forecasting utama karena akurasinya tinggi. Terapkan overtime with subcontract sebagai strategi produksi saat permintaan tinggi. Lakukan evaluasi rutin terhadap struktur produk atau BOM, parameter MRP, lot size, safety stock, lead time, dan jadwal produksi. Gunakan silver mill untuk lot sizing agar efisien dalam menghadapi permintaan fluktuatif. Implementasikan sistem Kanban secara lead time untuk mendukung efisiensi proses JIT. Lakukan evaluasi mingguan terhadap penjadwalan operator menggunakan pendekatan algoritma untuk menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Sekian adalah presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat memenuhi tugas dari mata kuliah POA. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.